Mengawali tahun 2021, publik dikejutkan dengan berita duka jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang hilang kontak pada pukul 14.40 Sabtu 9 Januari 2021. Diperkirakan pesawat yang mengangkut 50 penumpang dan 12 awak kabin ini jatuh di sekitaran perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Jika diamati dari data flight radar, pesawat jatuh atau terbang merendah, namun dalam kecepatan yang tinggi. Peristiwa jatuhnya pesawat untuk kesekian kalinya dalam penerbangan sejarah Indonesia ini kembali menjadi mimpi buruk. Pasalnya, setiap terjadinya kecelakaan pesawat, hampir bisa dipastikan akan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Jika ditelisik lagi ke belakang, peristiwa jatuhnya pesawat pertama dalam sejarah berdirinya Republik ini terjadi pada 16 Februari 1967. Pesawat Garuda Indonesia penerbangan 708 mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Sebanyak 22 penumpang tewas dalam musibah tersebut. Penerbangan 708 milik Garuda Indonesia Airways bertolak dari Jakarta pada 15 Februari 1967 tengah malam. Tujuan akhir pesawat bernama Candi Borobudur ini adalah Bandara Samratulangi di Manado. Namun, ia akan singgah sejenak terlebih dahulu di Surabaya dan Makassar. Sejak mula, proses penerbangan memang sudah syarat rintangan. Akibat cuaca buruk, pilot kesulitan mendaratkan pesawatnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Juanda dan bertahan semalam di Surabaya hingga cuaca sedikit membaik. Keesokan harinya, tanggal 16 Februari 1967, pukul 05.21 waktu Indonesia Barat, pesawat terbang lagi dan sukses mendarat di Makassar dengan selamat. Tinggal satu lagi rute yang harus ditempuh, yakni Manado sebagai tujuan akhir. Dari Makassar di Sulawesi Selatan, pesawat mengudara kembali menuju Manado yang terletak di ujung utara Pulau Celebes. Cuaca di atas kota Manado saat itu sebenarnya tidak terlalu buruk, hanya berawan, bukan hujan apalagi badai. Berdasarkan rekaman data dari Aviation Safety Network, pesawat tersebut berada pada ketinggian 900 kaki dan pilot memiliki jarak pandang sejauh 2 km. Namun, pendaratan yang dilakukan ternyata tidak berjalan mulus, bahkan berakhir dengan tragedi. Begitu roda menyentuh landasan Bandara Samratulangi, pesawat mendadak oleng dan meluncur ke arah kanan, melenceng dari jalur lintasan. Hidung Garuda menghantam tanah dengan keras. Wahana udara buatan Amerika Serikat ini pun tumbang sebelum meledak dan terbakar. Dari total 92 orang yang berada di dalam pesawat, termasuk kru, 22 penumpang meninggal dunia. Sementara kru yang berjumlah 8 orang seluruhnya selamat. Dikutip dari buku Hartono, Jenderal Marinir di Tengah Prahara 2015, karya sejarawan Patrick Matanasi, ada seorang perwira marinir Korps Komandan Angkatan yang tewas dalam kecelakaan tersebut, yaitu Mayor Engelbert William Antonius Pangalila. Kisah pilu Pangalila ini terbilang heroik. Nyawa sang marinir bisa saja selamat jika ia segera melompat keluar. Saat pesawat limbung, Pangalila sudah bersiap di pintu. Namun lantaran mendengar teriakan minta tolong, ia kembali ke dalam untuk menolong penumpang lain. Sayang, Pangalila justru tidak lolos dari maut karena pesawat keburu meledak. Penyebab utama terbakarnya pesawat Garuda Indonesia penerbangan 708 pada 16 Februari 1967 itu diperkirakan adalah faktor human error. Meski sang pilot sebenarnya sudah sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kecelakaan. Laporan yang dihimpun Aviation Safety Network menyebutkan
terjadi salah perkiraan dari pilot. Beberapa saat sebelum mendarat, pilot menyadari bahwa pesawat terlalu tinggi dan sedikit melenceng ke arah kiri dari titik landasan pacu setelah melewati bukit tengah ketinggian 200 meter. Pilot sudah melakukan antisipasi saat mendarat dengan menurunkan hidung pesawat dan mengarahkan kemudi ke kanan agar sesuai jalur pendaratan. Namun, manuver burung besi itu terlalu sulit dikendalikan, sehingga masih melenceng sejauh 156 kaki dari ambang batas landasan pacu. Lalu terjadilah insiden tersebut. Disebutkan pula beberapa situasi yang berkontribusi atas kecelakaan itu antara lain lebar landasan pacu yang terlihat lebih kecil dari sudut pandang pilot, jalur yang tidak rata sehingga memaksa pilot untuk mendarat sedekat mungkin dengan ambang batas, kondisi cuaca yang sedikit mengkhawatirkan, serta tidak lancarnya koordinasi antara pilot dengan operator. Lockheed Corporation memproduksi pesawat Electra sebanyak 170 unit dari tahun 1957 hingga 1961. Pesawat ini pernah populer meskipun beberapa kali mengalami kecelakaan. Musibah yang terjadi di Manado pada 1967 bukan insiden pertama yang dialami pesawat serupa. Eric Allen dalam Airliners in Australian Service Volume pada tahun 1995 mengungkapkan antara Februari 1959 sampai Maret 1960 telah terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan Lockheed Corporation harus kehilangan 3 pesawat Electranya. Setelah insiden ketiga, Federal Aviation Administration atau FAA selaku regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat membatasi kecepatan pesawat Electra hingga menyebabkan kecelakaan itu benar-benar diketahui setelah dilakukannya penyelidikan insentif. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan adalah masalah pemasangan engine. Pesawat Electra Candi Borobudur yang dibeli Garuda Indonesia itu merupakan keluaran 1961 atau tahun produksi terakhir. Dengan demikian, pesawat tersebut masih terhitung baru dan mengalami kecelakaan di Manado hanya 6 tahun setelah dibuat. Pada tahun 1961, Garuda Indonesia Airways membeli 3 unit pesawat Lockheed L188 Electra. Masing-masing diberi nama Candi Borobudur, Pulau Bali, dan Danau Toba untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Tragisnya burung besi Electra yang bernama Candi Borobudur bernasib pahit di Manado. Musibah berdarah ini adalah kecelakaan pesawat penumpang pertama di era Orde Baru, juga insiden pertama yang menimpa maskapai penerbangan komersial nasional sejak Indonesia merdeka. Demikianlah kisah kecelakaan pertama di dunia penerbangan Indonesia. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.